Hai semua, jadi di bab ini kita bakal bahas topik yang sering banget terjadi, tapi kadang suka diabaikan, yaitu stres dan kesehatan di tempat kerja. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan bisa mengetahui apa itu stres di lingkungan kerja dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Mengetahui sumber-sumber stres dan apa pengaruhnya kepada karyawan, mengerti dampaknya ke kesehatan fisik dan mental, bisa menganalisis konsep work-life balance termasuk konflik dan pengayaan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dan terakhir, bisa menilai kebijakan organisasi maupun pendekatan individu untuk menjaga kesejahteraan kerja. Oke, kita masuk ke apa itu stres. Secara umum, stres itu reaksi tubuh dan pikiran ketika seseorang menghadapi tekanan yang terasa melebihi kemampuannya. Contohnya, pas kalian dikejar deadline laporan, kalian mulai merasa tegang, pusing, bahkan susah tidur. Nah, itu dapat dikatakan dengan stres. Jadi, ada 3 istilah penting stres, yaitu yang pertama ada stressor, stress, dan strain. Stressor adalah penyebab kita merasakan stres, contohnya deadline yang singkat. Stres adalah reaksi tubuh dan emosi kita terhadap tekanan, dan strain adalah dampak akhirnya seperti insomnia, lelah mental, atau performa kerja yang menurun. Sifat dan dampak stres di organisasi. Stres itu nggak selalu buruk loh. Kalau dikontrol, stres bisa memacu prestasi, bikin kalian merasa jadi lebih fokus, dan meningkatkan daya tahan mental. Tapi, kalau berlebihan juga, stres bisa nurunin kinerja, bikin konflik antar pegawai, dan bahkan berujung burnout. Cara mengelola stres di tempat kerja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu karyawan dalam mengelola stres di tempat kerja. Yang pertama, atur waktu kerja dengan baik. Artinya, pastikan beban kerja tidak terlalu berlebihan dan ada pembagian tugas yang jelas sehingga karyawan bisa bekerja lebih efisien tanpa merasa terburu-buru. Yang kedua, bangun komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan atau antar rekan kerja, masalah bisa cepat diselesaikan dan karyawan merasa didengar. Yang ketiga, berikan dukungan sosial dan motivasi, seperti memberikan penghargaan, apresiasi, atau sekedar mendengarkan keluh kesah karyawan. Itu dapat meningkatkan semangat dan mengurangi stres karyawan. Yang keempat, ciptakan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini bisa berupa suasana kerja yang nyaman, pencahayaan yang baik, serta budaya kerja yang positif dan saling menghargai. Yang kelima, manfaatkan waktu luang untuk hobi atau relaksasi. Kalian bisa mendorong karyawan untuk punya kegiatan di luar pekerjaan yang bisa menyegarkan pikiran, seperti olahraga, membaca, atau aktivitas kreatif lainnya. Selanjutnya ada kesehatan fisik di tempat kerja. Kesehatan fisik itu fondasi utama. Kalau tubuh fit, kerjaan lebih lancar dan jarang bikin kesalahan. Sebaliknya, kalau fisik drop, kamu bisa cepat capek, gampang stres, dan akhirnya kinerja menurun. Ada beberapa faktor utama yang sering jadi penyebab turunnya kondisi fisik karyawan. Yang pertama itu kurang tidur. Banyak orang datang kerja dengan tubuh yang belum pulih. Akhirnya jadi gampang lelah, sulit fokus, bahkan lebih rentan kecelakaan. Yang kedua, penyakit atau cedera. Baik itu sakit ringan seperti flu atau cedera karena aktivitas sehari-hari. Semuanya bisa menghambat performa dan membuat pekerjaan tidak maksimal. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang sehat, misalnya merokok, jarang olahraga, atau pola makan berantakan. Kebiasaan kecil ini dalam jangka panjang bikin stamina turun dan lebih mudah sakit. Yang terakhir, lingkungan kerja yang beresiko tinggi seperti tempat kerja yang bising, berdebu, atau memiliki alat berat. Kondisi seperti ini bisa memengaruhi kesehatan kalau tidak didukung dengan alat pelindung dan prosedur keselamatan yang baik. Intinya itu, menjaga kesehatan fisik itu bukan cuma tanggung jawab pribadi,
tapi juga perlu dukungan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, ada 4 teori penting yang menjelaskan bagaimana stres dapat memengaruhi kesehatan seseorang. Yang pertama, teori konservasi sumber daya. Teori ini mengatakan bahwa stres muncul ketika seseorang kehilangan sumber daya yang penting, seperti energi, waktu, uang, atau dukungan sosial. Yang kedua, ada model ketidakseimbangan upah atau hadiah. Stres ini terjadi ketika seseorang sudah bekerja keras, tapi usaha tersebut tidak sebanding dengan hadiah atau penghargaan yang diterima, baik berupa gaji, pengakuan, maupun peluang karir. Yang ketiga, model permintaan kontrol dukungan. Dalam model ini, stres meningkat ketika tuntutan pekerjaan tinggi, tetapi individu tidak punya kendali yang cukup dalam mengatur cara kerja. Namun, adanya dukungan dari rekan dan atasan bisa mengurangi dampak stres tersebut, sehingga kondisi kerja terasa lebih sehat. Yang terakhir, ada model upaya imbalan. Model ini mirip dengan model ketidakseimbangan upaya hadiah, tetapi lebih meningkatkan kepentingan keseimbangan antara usaha yang dikeluarkan dengan imbalan yang diterima. Selanjutnya, work-life balance. Work-life balance adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sekarang, batas antara keduanya makin kabur, apalagi sejak pandemi dan kerja jarak jauh. Ada 2 tipe orang. Yang pertama, integrator yang suka menyampuri urusan kerja dan pribadi. Dan ada segmentor yang suka memisahkan keduanya secara tegas. Contohnya, orang segmentor bakal nolak angkat telepon kerja setelah jam 6 sore, sedangkan integrator bisa kerja sambil ngurus rumah. Selanjutnya ada spillover dan enrichment. Kadang suasana kerja bisa menular ke rumah, itu disebut spillover. Kalau positif bisa bikin hubungan lebih harmonis, tapi kalau negatif bisa bikin konflik. Sebaliknya, work-life enrichment terjadi ketika hal baik di satu sisi justru memperbaiki sisi lainnya. Misalnya, liburan menyenangkan bikin semangat kerja meningkat. Selanjutnya ada work-life conflict. Nah, kalau 2 peran ini saling tabrakan, misalnya kerja lembur bikin waktu keluarga hilang, itu namanya konflik. Biasanya disebabkan oleh beban kerja berat, stres di rumah, atau kurangnya kontrol diri. Solusinya, dukungan dari keluarga dan tempat kerja jadi kunci utama. Kebijakan fleksibel dan dukungan organisasi. Perusahaan bisa bantu lewat jam kerja fleksibel, opsi kerja jarak jauh, fasilitas penitipan anak, acara keluarga, dan olahraga bareng. Selain bikin karyawan lebih bahagia, ini juga ningkatin produktivitas dan loyalitas. Lalu, ada pendekatan individual. Karyawan juga harus ikut aktif ngatur stres lewat manajemen waktu, misalnya pakai to-do list atau kalender digital. Olahraga rutin, latihan resiliensi biar lebih tahan banting, relaksasi dan mindfulness kayak meditasi atau pernapasan dalam. Cari dukungan sosial dari teman atau keluarga. Terakhir, ada pendekatan organisasi. Dari sisi perusahaan, itu bisa membantu dengan desain ulang pekerjaan supaya lebih fleksibel dan bermakna. Terapkan kerja jarak jauh dengan batasan jelas. Sediakan cuti, program kesehatan, dan wellness training. Tujuannya, biar karyawan bisa recharge dan gak gampang burn out. Jadi, stres di tempat kerja itu hal yang wajar. Tapi kalau dibiarkan, bisa berdampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja. Karena itu, penting banget buat manajemen dan individu sama-sama tanggap dalam menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dengan begitu, kita bisa punya lingkungan kerja yang sehat.